Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7, dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan 2.1. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Nur Patria Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bangka Barat, dengan dipandu oleh Bapak Jayus SPD sebagai fasilitator dan Ibu Sri Wahyuni SPD sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Bapak dan Ibu guru hebat, keterkaitan antara materi nanti pada modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, modul 1.4 mengenai budaya positif, dan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun tujuan akhir dari kelima modul tersebut adalah menunjukkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru hebat, kita ketahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak, baik kodrat alam dan zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik lahir dan batin, serta berbudi pekerti yang luhur. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan anak dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, keterkaitan antar materi mengenai modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dapat saya jelaskan sebagai berikut, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak, baik alam dan zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik lahir dan batin, serta berbudi pekerti yang luhur. Nah, di dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi sebagai seorang pendidik, tentunya kita dapat memenuhi, memfasilitasi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa, sehingga diharapkan pembelajaran berpihak kepada murid. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru, nilai dan peran guru penggerak. Kita ketahui bahwa nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, bagaimana keterkaitan hal tersebut kita akan jelaskan, yaitu
pada modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, bahwa nilai-nilai dan peran yang dimiliki oleh guru penggerak, sehingga hal tersebut dapat memenuhi atau memfasilitasi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa, sehingga diharapkan pembelajaran berpihak pada murid, tentunya dengan inovasi-inovasi dari yang dimiliki oleh guru, mempunyai nilai yang dimiliki atau nilai yang dimiliki oleh guru, sehingga guru dapat memfasilitasi dengan beragam variasi dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, kita ketahui bahwa visi guru penggerak adalah dalam mewujudkan suatu perubahan yang positif diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkannya. Tentunya visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua stakeholder. Nah, tentunya kita kenal dengan untuk menentukan visi menggunakan tahapan BAGJA, yaitu singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, bagaimana keterkaitan modul 1.3 ini dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kita ketahui untuk mewujudkan suatu perubahan yang positif diperlukan visi dan langkah yang tepat dalam mewujudkannya. Visi kita ketahui adalah harapan kita ke depan. Nah, di dalam mewujudkan tersebut tentunya menggunakan inquiry apresiatif tahapan BAGJA, karena inquiry apresiatif adalah mengambil nilai-nilai atau budaya-budaya positif yang ada di sekolah sebagai aset atau kekuatan aset dari sekolah, hal-hal yang positif dari sekolah. Nah, keterkaitannya adalah di dalam pembelajaran berdiferensiasi, tentunya untuk mencapai visi tersebut, tentunya guru dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui berbagai pemetaan, sehingga kesiapan siswa terhadap pembelajaran, kemudian menumbuhkan minat siswa dan profil belajar siswa, sehingga diharapkan pembelajaran berpihak pada murid. Dengan pembelajaran berpihak pada murid, otomatis visi dari guru penggerak atau sekolah akan mudah terwujud. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, kita ketahui bahwa budaya positif berdasarkan penerapan tahapan BAGJA akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal budaya positif. Nah, bagaimana budaya positif ini keterkaitannya antara materi dengan modul 2.1? Kita ulas sedikit. Budaya positif dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak, dan berkreasi sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid dapat mandiri dan bertanggung jawab. Nah,
keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 sebagai seorang pendidik dapat memenuhi atau memfasilitasi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dapat mengakomodir keberagaman siswa dengan pemetaan kesiapan siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa, sehingga diharapkan pembelajaran berpihak pada murid, tentunya dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa akan muncul tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya. Dan kita ketahui bahwa tanggung jawab merupakan bagian dari budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi tentunya sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan siswa, minat belajar, dan profil belajar siswa, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi tentunya akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid di dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, karena adanya bermacam variasi dalam pembelajarannya, baik variasi dalam diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak, dan berkreasi sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid dapat mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya, sehingga hasil belajar menjadi lebih optimal. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, dalam merefleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, pada pertanyaan pemantik yang pertama adalah apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Tentunya saya menjawab, saya mengubah pemikiran saya, karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi adalah berbagai keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, tentunya ada perubahan paradigma berpikir saya. Saya menemukan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, mendukung murid dalam memenuhi kesiapan belajar murid, sehingga murid menjadi pembelajaran yang sesuai minat dan bakat. Keberagaman pada kemampuan murid berfokus pada tujuan pembelajaran. Evaluasi pada diagnosa kognitif dan non-kognitif murid dapat mendapatkan perhatian dari guru yang berpusat pada peserta didik dengan menghargai profil belajar murid. Nah, selanjutnya pada pertanyaan kedua adalah bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya saya menjawab adalah perubahan paradigma berpikir. Perubahan paradigma berpikir tersebut tentunya memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pemahaman saya bagaimana mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita harus benar-benar
mempersiapkan dengan cermat semua kebutuhan belajar murid, menumbuhkan minat belajar murid, dan memfasilitasi profil belajar murid. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kita ketahui bahwa tantangan dan hambatan dalam membuat perubahan yang positif tentunya selalu ada, dan saya yakin di balik tantangan pasti ada peluang bagi kita untuk menghasilkan yang terbaik. Untuk itu saya harus berani keluar dari zona nyaman, memunculkan motivasi intrinsik, tergerak, bergerak, dan menggerakkan, dan selalu meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar, mencoba, mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, kesimpulan mengenai pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, yang merupakan komponen terpenting dan utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid yang mempunyai keunikan yang beragam secara garis besar dapat terlayani dengan baik dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya melalui visi yang baik pula dari guru dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran berdiferensiasi termasuk bagian dari budaya positif. Nah, demikianlah pemaparan modul 2.1a.8 mengenai koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya Nur Patri Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bangka Barat, mengucapkan terima kasih, salam, dan bahagia.